adalah mata pelajaran baru untuk kalian kelas 5 dan 6. Nah, hari ini kita berdoa dulu, ditolong dipimpin oleh petugas yang bertugas. Tidak ada siapa mulai. Biasa kita lakukan ya. Kalau guru bilang klep berarti tepuk tangan. Kalau guru bilang gum berarti tidak. Kalau nanti guru bilang pen berarti rebutan ambil pen yang sudah tersedia di situ ya. Yuk, sebelum itu kita siap dulu. Konsentrasi, siap. Membuat urutan instruksi sederhana atau algoritma menggunakan AI atau menggunakan unblock. Unblock itu maksudnya tidak menggunakan komputer, tapi kita bisa mengerjakan coding gitu ya. Terus mengenal konsep dasar AI dan contohnya di sekitar, misalnya asisten virtual, rekomendasi video, pengenal wajah. Selanjutnya mengembangkan sikap kolaboratif, rasa ingin tahu dan kreativitas melalui proyek ini. Nanti kita ada tugas kelompok seperti biasa ya. Nah, guru ingin tahu dulu kalian tuh pernah nggak sih menggunakan ChatGPT? Pernah. Kalian cari apa? Jawaban ya. Biasanya cari jawaban.
biar kalian tuh lebih tahu lagi apa sih ini coding sama AI. Nah, mari kita lihat video dulu ya. Sudah sering melakukan coding loh contohnya saat kamu menyikat gigi, saat kamu membuat mie instan, saat kamu memakai sepatu. Semua itu perlu langkah-langkah berurutan supaya lebih seru. Yuk coba bayangkan temanmu menjadi robot manusia. Berikan perintah seperti ini: maju 3 langkah, belok kanan, ambil pensil. Apakah temanmu bisa mengikuti perintah dengan benar? Bagaimana kalau perintahnya tidak jelas? Nah, disitulah kamu akan belajar bagaimana tentunya menyusun perintah dengan baik. Jadi, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coding adalah menulis perintah untuk komputer dan robot. Instruksi harus duduk dan jelas. Kita semua sudah sering melakukan coding dalam kehidupan sehari-hari. Seru kan? Yuk jadi pencipta yang hebat dengan belajar coding. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Nah, ini tadi tentang coding ya. Nah, sekarang kita akan melihat video tentang AI. Coding tadi perintah dari kita untuk komputer gitu ya, atau robot. Munculnya data AI atau kecerdasan buatan. Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, listening, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Listening adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah
kualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan oleh AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. I don't like writing essays, but here are the marks for them. So let's see, I'm going to. Ya, jadi tadi sudah coding sudah, AI juga sudah. Jadi kalian paham belum AI itu apa, coding itu apa? Personally, Sudah Di mengerti belum? bidang AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak. Dan ya, cukup. Jadi kalian udah paham belum apa itu AI, apa itu coding? Sudah belum? Ya, apa coba? Kalau coding itu apa? Coding itu apa? Coba dikeluarkan dulu bukunya kalian dan alat tulisnya. Sudah siap? Coding itu cara memberi perintah kepada komputer agar bisa melakukan sesuatu. Ya boleh dicatat nanti, karena ini masih baru ya. Jadi kalian boleh mencatat tapi agak jangan terlalu lama itu ya. Coding adalah cara memberi perintah kepada komputer agar bisa melakukan sesuatu. Kalau ini yang namanya decoder.
misalnya kita mau bikin mie instan, coba langkah-langkahnya apa kalau mie instan? Pertama apa? Siapkan wadah. Ya, siapkan wadah. Terus apa lagi? Siapkan air, pintar. Terus apa lagi? Kami instan. Iya, buka mie instan. Terus apa lagi? Tangan kompor. Nyalakan kompor. Ya, terus apa lagi? Ya, kalau airnya sudah mendidih, mie-nya dicemplungke gitu ya. Kalau sudah, terus apa lagi? Ya, ditiriskan di mangkok. Terus apa lagi? Ya, tuangkan bumbunya. Kalau sudah dituangkan terus disantap, diaduk dulu enggak? Ya, diaduk dulu biar tercampur. Itu yang namanya coding. Nah, sekarang kenapa sih kita harus belajar coding? Nah, supaya kita bisa berpikir dengan logis dan teratur. Supaya kita bisa membuat game atau animasi atau aplikasi. Supaya bisa mengendalikan teknologi dengan bijak. Jadi tadi juga kalian sudah nonton ya. Kalau teknologi itu tidak digunakan dengan bijak juga akan merugikan, seperti adanya pencurian data. Terus apa lagi tadi yang kalian dengarkan? Apa? Ada yang merugikan, ada juga yang menguntungkan. Yang merugikan apa? Tenaga kerja juga berkurang karena digantikan dengan AI gitu ya. Nah, sekarang AI atau kecerdasan artifisial. Nah, di sini ada 3, tapi kita bahas satu aja ya. Kaplan dan Hanelin mendefinisikan KA sebagai kemampuan sistem untuk secara akurat menginterpretasikan data eksternal, belajar dari data tersebut dan menerapkan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan menyelesaikan tugas tertentu. Nah, kalian sudah sering pakai katanya tadi ya, pakai apa? ChatGPT untuk mencari apa? Jawaban dari tugas ya. Nah, terus contoh AI di sekitar kita itu ada apa? Ya, apa? Game, terus apa lagi? Google Assistant, sama kayak misal oke Google itu ya. Terus nanti akan yang akan kita cari langsung ketemu gitu ya. Kamera pintar. Ya, kamera pintar tadi yang bisa mendeteksi wajah-wajah kalian gitu ya. Terus apa? Sistem rekomendasi. Ya, rekomendasi pencarian kayak misalnya kita buka TikTok itu loh. Kalau misalnya kita bukanya gamenya keluar terus ya. Kalau bukanya makanan terus yang keluar. Kalau bukanya senam ya, senam terus yang keluar, itu namanya rekomendasi. Nah, berpikir seperti manusia dan berpikir rasional. Nah, jadi AI itu bisa berpikir seperti kita gitu ya. Tapi mereka itu perintahnya harus berurutan. Kalau nggak berurutan, mereka juga tidak akan mengerti. Nah, terus ini ada elemen-elemen dalam coding. Yang pertama itu berpikir komputasional atau proses kognitif yang digunakan untuk merumuskan solusi dengan cara yang dapat dilaksanakan oleh komputer. Jadi perintahnya itu walaupun mereka komputer, tapi kita kalau perintahnya salah, mereka juga menjalankannya akan salah gitu ya. Terus literasi digital. Jadi selain kita bisa memerintah komputer tadi, kita juga harus pinter gitu loh ya. Tetap literasi itu apa sih? Apa coba dibaca itu? Juga keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk menggunakan teknologi dan menerapkan teknologi digital secara bijaksana dan bertanggung jawab. Ya, itu ya, itu namanya literasi digital. Jadi kita nggak waton memakai apa-apa yang sudah diberikan
tadi ya. Ya. Terus literasi etika kecerdasan artifisial itu ada machine learning, deep learning, sama KA generatif. Nah, machine learning ini adalah bagian dari KA yang dapat belajar sendiri, mengambil data, menyelesaikan data dengan algoritma tadi ya. Terus deep learning, jadi mereka itu dapat belajar secara mendalam dan terdiri dari lapisan input, output, dan tersembunyi. Selanjutnya ada KA generatif, dapat menghasilkan konten yang baru gitu ya, dapat menghasilkan bahasa dan kode dan gambar. Nah, pemanfaatannya tadi juga di video sudah ada, di sini ada lagi, coba sambil diperhatikan ya. Yang di dalam dunia pendidikan itu dapat ini pembelajaran adaptif berbasis AI, pendeteksian kebutuhan belajar siswa secara otomatis. Nah, jadi ada sebelum kalian pembelajaran itu biasanya guru memberikan tes awal untuk kalian. Nah, kalian tuh sukanya apa, isone opo, terus minatnya kalian, bakatnya kalian di mana, itu guru sudah memberikan ya Mbak Zara. Nyatakan Mbak Zara, jangan ketawa terus. Terus itu di dunia pendidikan, nah, nanti guru olah lagi, nah terjadi apa yang kita inginkan atau kita inginkan tahu, bocah ini senengnya apa gitu ya. Terus di dunia kesehatan itu untuk mendiagnosis penyakit menggunakan AI, terus menganalisis data medis secara berkesinambungan. Terus ada juga alat perawat atau alat bantu terapi. Jadi sekarang di medis pun sudah ada seperti itu ya. Terus untuk di dunia transportasi itu udah ada mobil tanpa pengemudi. Jadi nggak perlu sopir lagi, tapi terus menggunakan AI tadi ya. Terus sistem navigasi cerdas. Jadi misalnya itu ada lampu merah, mereka juga otomatis sudah berhenti. Ada belokan, mereka juga sudah bisa belok sendiri gitu ya. Terus ada manajemen lalu lintas otomatis di lampu merah gitu ya. Terus otomatis biar nggak bertabrakan gitu ya. Terus di dalam dunia perdagangan, rekomendasi produk berdasarkan data pelanggan. Misalnya guru sering belanja ini di Shopee itu, mereka itu belum tahu ukurannya bajunya guru itu apa, sudah direkomendasikan gitu loh. Pakainya sebaiknya kamu pakai ukuran ini gitu. Terus senangnya apa itu yang sering keluar juga yang itu namanya rekomendasi berdasarkan data pelanggan, karena sudah ada berat badannya, tinggi badannya, jadi disarankan untuk itu. Terus ada chatbot layanan pelanggan yang misalnya kita komplain karena nggak beli tapi salah, kalian pernah nggak beli salah. Nah, terus ada chatbotnya kan, kita baru mengetik langsung udah ada balasan, itu namanya chatbot. Terus pertanian dan lingkungan itu untuk mendeteksi hama tanaman, untuk prediksi cuaca dan iklim, untuk pemantauan kualitas tanah dan air. Jadi macam-macam ya. Kayaknya ini udah agak lemes lagi ya, kita game lagi. Yuk, coba kalian konsentrasi enggak? Nah, yang kalian baca itu warnanya, bukan tulisannya ya. Coba ya, kalian konsen enggak? Yuk, dibacanya lah. hijau, biru,
nasional. Itu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Yang pertama, dekomposisi itu memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil agar bisa terselesaikan. Kenapa Mas Adit? Terus pengenalan pola, mengenal kesamaan data atau tugas. Yang selanjutnya abstraksi, yaitu mengambil inti dari masalah tanpa memperhatikan hal yang tidak penting. Algoritma yaitu menyusun langkah-langkah sistematik untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih ya hari ini. Untuk pembelajarannya ini dulu. Kemarin juga guru sudah mengajarkan ice breaking juga, yang tepuk apa itu membahas rock ngedor gitu ya. Nah, jadi kalau rock itu kita tepuk gitu, berdiri yuk, rock ngedor gitu ya. Kalau guru bilang rock berarti rocknya bakal ya rock ngek dodol gitu ya. Berarti guru bilang tepuk satu, coba ya. Rock ngedor ya. Yuk tepuk satu, rock ngedor. Tepuk dua, rock ngedor. Tepuk tiga, rock ngedor. Itu ya. Sekarang boleh duduk lagi. Nah, kita akan bekerja dalam kelompok. Ini untuk kelompoknya langsung berbagi seperti di tempat duduknya kalian biasa ya. Ini dikerjakan secara kelompok. Kalau nggak tahu atau bingung, sudah ada langkahnya di sini, tapi boleh bertanya kepada guru gitu ya. Ya, coba di
Ya. Kalau sudah, coba maju dulu kelompoknya Mas Abi. Di mana ya, Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya mau mempresentasikan hasil dari LKPD 2 dan LKPD 8. Yang pertama LKPD misi psikologi robot dan yang kedua kode rahasia agen robot. Sebelum menjelaskan, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Abid Naidun Akbar Sulanto. Coba perhatikan di kelompoknya Mas Abi. Grup ini menjadi agen rahasia robot yang mendapat misi penting mengirim dan membaca pesan rahasia dari agen robot. Namun semua pesan dikirim dalam kode khusus. Untuk membacanya, Andro satu cara mengubah kode menjadi simbol tertentu dan lainnya. Bisakah kamu membantu Andro membaca sistem kode rahasia ini? 1. Rumah 2. Sekolah planet lansia benua seragam sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu guru mau tanya. Kalian tadi pas mengerjakan kesulitan enggak? Enggak. Enak atau sulit? Enak. Enak ya. Perasaan kalian gimana? Senang atau sedih atau kok susah banget sih? Gimana perasaannya? Senang. Oke, boleh kembali ke
Biar nggak silap sana. Kocok yuk, terus. Nah, yuk. Mulai. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran juga mampu memetakan kompleks menjadi langkah-langkah sederhana dan diurutkan pengisian buang sampah ke tempatnya. Ayo bantu si Andro. Langkah 1, ambil sapu. Kedua, menyapu dari titik ke kanan. Langkah 3, buang sampah ke tempatnya. Langkah buku jerak. Langkah 5, menaruh tas ke kursi. Langkah 6, memberikan sapu LKPD 4, permainan kambing. Hari ini kamu menjadi pembelajar kambing. Tugasmu adalah membantu kita melakukan hati-hati, jalannya menipu dan tidak semua harus berpikir sendiri. Ia hanya bisa mengikuti perintah sederhana seperti maju 1 langkah, belok kiri, belok kanan, bantu Andro keluar dari labirin, dan menyusun instruksi langkah demi langkah. Sudah? Gimana perasaannya? Bingung, senang, atau sedih, atau gimana? Senang. Kok Kak, kayaknya nggak senang ya? Kayaknya kok sedih, beban gitu. Kenapa? Bingung siapa yang suruh maju gitu? Yang suruh ngomong gitu? Oh ya sudah, kalau perasaannya senang boleh kembali ke tempat. Jadi kita tadi sudah mengerjakan tugas secara berkelompok. Kita juga sudah itu tadi yang pertama langkah-langkah itu tentang coding ya. Jadi coding itu lebih ke langkah-langkah atau cara atau susunan yang tepat gitu untuk memerintah komputer gitu, itu namanya coding. Kalau kecerdasan artifisial apa? Apa? AI ya. AI itu apa? Sistem ya. Lagi yuk keluarkan sistem ya. Yang apa? Yang dapat? Ayo. Ya, yang dapat membantu kegiatan kita sehari-hari. Ya, pintar. Jadi kalian tadi sudah pembelajaran, sudah agak mengerti ya. Belum mengerti banget tapi agak mengerti. Nah sekarang guru berikan tugas yang secara mandiri. Yang kelompok boleh dikumpulkan di depan sana.
belok kiri, misalnya belok kiri, belok kanan itu ditulis ya. Kalau kesulitan boleh bertanya kepada guru, jangan di aja. Terus ini berarti kiri. Kanan kiri kan tahu. Ini baru. Iya. Kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa. Kaki hitam, kaki pink gitu boleh. Kaki hitam, kaki pink boleh. Nah, kita ada yang di blok warnanya bintang A. Kreatif.
Ya berdiri lagi kita breathing lagi yang clap, boom, clap, 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 boom, clap, clap, boom, pen. Ya. Hari ini kita sudah tadi baca tentang apa? Koordinat dan ya, koordinat itu apa? Cara memberi perintah kepada komputer. Kalau apa? Sistem Sistem yang membantu kita dalam kegiatan sehari-hari. Intinya itu ya. Nah kalau sudah, karena ini sudah waktunya istirahat, kalian boleh istirahat. Terima kasih. Oh ya, mau tanya perasaan kalian gimana hari ini? Senang. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, boleh istirahat. Ali